Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa ahli baitihi ridwanullahi ajma'in. Sya'ul lahumul Fatihah. إلى حاضر شطن يا أولي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأئمة مشارق الأرض ومغارب في برها وبحرها مكان وخصوصا أولياء في سد التشيع وفي جزيرة الجو وخصوصا الرقيب في مشعر وخصوصا الرقيب ولمن حضر في هذه القرية ورد الشيء لله لهم الفاتحة. إلى حضرة أبينا آدم وأبينا حواء وجميع الأنبياء والمرسلين والأولي العارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا روح جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمعنا هامنا لهم الفاتحة. Khususan ila Rafi Bahaji Asbamin sekalian, Bahaji Usman sekalian, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa azim al-khalam wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa khususan lirrahim min ahli hadzal jamaah. Bapak ibu dipun kula ki jamaah ki SM ingkang sampun sumari ugi keluarga dipun sedaya ingkang sampun sumari sedaya jalar istri ageng malih ingkang tebih ingkang celah ingkang kerimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu a'malahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa asim al-khalam wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan dumateng sedaya jamaah GSM keluarga dipun ingkang sapunika tasinan dan gerak mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabbana sihati bil wasaifi anta syafi la shifa la shifa wa shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan dumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi kesehatan ingkang barokah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang saleh lan salehah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tebihaken saking sedaya musibah balalan fitnah. Mugi kita sedaya bijang sakit husnul khatimah. Al-Fatihah. Istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah. Yeah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiyah ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari tidak pernah lupa kita memanjatkan rasa syukur kita atas berbagai macam nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan nikmat Allah itu, hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu luang, diberikan rasa cinta terhadap Al-Quran, bisa hadir dari rumah panjenengan semuanya pagi-pagi, hawane asrem ngaten menika hujan, tapi kita semuanya terus bersemangat berada di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa ridho dari Allah semuanya akan sia-sia. Ketika hadir ke sini tapi ternyata Allah tidak ridho, maka yang kita lakukan tidak akan mendapatkan satu pahala sedikit pun. Contohnya apa yang membuat Allah tidak ridho? Allah itu tidak ridho. Salah satunya ketika ibu-ibu niki khususnya yang di rumah suami kita, suami panjenengan itu tidak ridho atas kepergian panjenengan datang ke majelis niki. Nah, ketika suami tidak ridho, otomatis niku pun otomatis, maka Allah pun tidak akan ridho. Maka panjenengan cobi tanglet datang garwane. Pun nanti tanglet nomor deleng niki. Ora sampun. Sampeyan ridho napa mboten Mas? Ridho napa mboten Pak aku ngaji. Jane yo ora. Wone koyo ngene kok pangkat ngaji ae. Nah, pun ngoten mboten usah. Pun wonten online niki nggih. Ten grup wonten niki nggih kula damel kalih ngantosan niki. Pun kanton milih mangke kang pundi. Niki saya masih nyoba-nyoba terus nggih. Pakai mic, pakai segala macam kita coba. Ya. Terus kuncinya di situ. Kuncinya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan izin dari suami itu wajib. Mendapatkan ridho dari semua suami itu wajib. Belajar menghafal Al-Quran itu sunnah. Jangan sampai kemudian yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Nah, kita wapi kumpul karo wong-wong sing soleh, karo menghafal Quran, didelok wong liya ya wapi pas seru kemen udan-udan pangkat nyang ngaten. Tapi ternyata di rumah banyak yang pekerjaan rumah terbengkalai. Maka kuncinya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat kita datang ke sini thalabul ilmi dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita memberikan manfaat maslahah fid dini wa dunya hatta yaumil qiyamah. Salawat, salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau miyamil hada ila yaumil qiyamah. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu harinya sholawat. Perbanyak bacaan sholawat khusus di hari Jumat. Nah, itu
adalah amaliyah yang paling utama. Selain amaliyah yang lain, ya, kalau kita oleh kiai kita, guru kita diajarkan membaca surat Yasin, malam Jumat, hari Jumat, kalau Yasin itu dibacanya bukan harus hari Jumat, semua hari bagus. Tapi kemudian kita mendapatkan amalan malam Jumat baca Yasin, karena kalau baca kafi kepanjangan. Nah, kalau hadisnya kan setiap hari Jumat itu disunnahkan membaca surat Al-Kahfi, paling boten di 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kenapa 10 ayat pertama? Karena menurut hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di 10 ayat pertama, dia akan dihindarkan dari fitnahnya Dajjal. Salah satu yang saya baca tadi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya. Di situ dijelaskan alhamdulillahilladzi maha segala puji bagi Allah, anzala ala 'abdihil kitaba, yang menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad berupa kitab Al-Quran yang lurus, yang tidak bengkok. Nah, kita hari ini belajar Al-Quran, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian berikutnya, sebelum kita masuk materi, ingin menyampaikan bahwa niki musimnya musim penghujan, terus juga musim Covid belum berakhir. Nah, kenapa kok sepertinya Covid-nya bulan ini itu terlihat lebih ganas daripada Covid yang pada waktu bulan sebelumnya dulu? Ada yang heran, kenapa kok bisa kelihatan lebih ganas? Sebenarnya yang membuat ini salah satunya adalah cuaca musim. Meskipun tanpa ada Covid, niku lek musim ngaten niki pun panen penyakit. Terus demam berdarah, ada terus flu, batuk dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana caranya? Salah satunya terus ngaten sesuai dengan ayat 3 surat yang kita pelajari, surat Al-Mulk niki, napa ayat 3? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalian tidak akan mendapat tidaklah kalian melihat ma tara fi khalqir rahmani, penciptaan Allah ini tafawut, tidak seimbang. Jadi semua ciptaan Allah ini seimbang, tidak ada yang tidak seimbang. Ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan. Kalau kemudian suhu, ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Nah, semuanya ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang akan terjadi kerusakan. Ternyata tubuh kita tubuh kita itu ada yang hawanya dingin, ada yang hawanya panas. Nah, nun sewu, contohnya tubuhnya panas niku pripun? Lek jenengan ngelak ngoten niku, cuaca panas ngelak, sing pengin diminum napa biasane? Es tegar, ngoten nggih. Nah, berarti tubuh kita sedang panas, butuh diseimbangkan dengan apa? Sesuatu makanan atau minuman yang bersifat dingin. Tegan niku sifatnya dingin. Terus kemudian sayur-sayuran, sayur bening niku sifatnya dingin. Seger, ngoten lho. Jeruk dingin karena sifatnya seger. Pokoknya sesuatu yang bersifat segar itu sifatnya dingin, akan membuat menyeimbangkan tubuh kita yang panas. Nah, jangan kemudian dibalik. Pas kondisi kita sedang dingin ngaten menika, jenengan ngunjuk degan, jenengan ngunjuk jus buah, jenengan banyak makan makanan atau buah jeruk. Nah, tubuhnya dingin ditambahi makanan yang berupa dingin, semakin dingin, akhirnya tidak seimbang.
Nah berarti nopo sing diunjuk sing didahar sesuatu yang bersifat panas. Yang bersifat panas minuman nopo wedang jahe. Makanan nopo. Nah bapak-bapak biasane lek sate lek pun didahar rasanya kan panas. Nah karena nopo daging itu sifatnya panas. Harus dengan kondisi asrep ngaten pun kata-kata buah dan sayur. Meskipun menurut dokter buah dan sayur sae, tapi itu tidak akan menyeimbangkan tubuh, malah semakin drop. Nah, terus nyata menikah mugi-mugi kita semua yang ada di sini terus dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus karena suasananya musim Covid belum berakhir, panjenengan semuanya yang mungkin kondisinya kurang fit, mungkin greges-greges atau pilek, monggo jenengan bisa istirahat dulu di rumah supaya bisa pulih kembali, bisa mengikuti GSM melalui HP, melalui suara maupun gambar. Baik, hari ini kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan hafalan, monggo kita murojaah sareng-sareng kalau ini ngantos ayat 5 sampai ayat 5. Monggo kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba panjenengan tanpa melihat mushaf, kita ulangi ayat 4 dan ayat 5 mawon. Tanpa melihat mushaf. Nanti kalau saya memang melihat masih banyak yang merasa belum hafal, saya akan mengulangi sedikit memantapkan. Terus panjenengan boten merasa hafal, niku pun panjenengan buka, ya. Panjenengan buka suaranya terdengar keras, berarti wis hafal kabeh niki. Kita lanjutkan. Baik. Ayat 4 apa ya tanya? Tumarji'il. Ayat 5 walaqad zayyana. Baik, tumarji'il wahid itnani thalatha.
Baik. Monggo dipun buka malih mushafipun. Ya. Menika panjenengan ulang-ulang terus nggih ayat 1 sampai 5 terus diulang-ulang niki kita sudah setengah halaman. Panjenengan terus murajaah di rumah sesuai dengan LM. Baik. Ayat 6 sekarang. Sebelum masuk ke Famil Quran, kita masuk ke Yadain terlebih dahulu. 6 tangannya buka semua, tutup satu kelingkingnya. 6 walilladzina kafaru. Lagi. 6 walilladzina kafaru. Sekali lagi. 6 walilladzina kafaru. 7 idza ulqu. Lagi. 6 dan 7 silakan. 6 8 takatu. Lagi. 8 mulai 6 walilladzina kafaru. Sekali lagi 6 walilladzina kafaru. 7 idza ulqu. 8 takatu. Baik, 9 dan 10 ini mirip. 9 qalu bala. 9 qalu bala. Lagi. 10 wa qalu law kunna. 10 wa qalu law kunna. Lagi. 10 wa qalu law kunna. 9 dan 10. 9 qalu bala. 10 wa qalu law kunna. Lagi. 9 qalu bala. 10 wa qalu law kunna. Baik, 6 sampai 10. 6 walilladzina kafaru. 7 idza ulqu. 8 takadu. 9 qalu bala. 10 wa qalu law kunna. Lagi. 6 walilladzina kafaru. 7 idza ulqu. 8 takadu. 9 qalu bala. 10 wa qalu law kunna. Baik, alhamdulillah. Sampun. Oke, sekarang kita masuk ke ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan li untuk alladzina orang-orang yang kafaru kafir bi terhadap Rabbihim Tuhan mereka. Adzabu adab. Jahannam neraka jahanam. Wadan bisa seburuk-buruk. Al-masir tempat kembali. Ya, kita lagi ya. Wadan li untuk alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir
bi terhadap Rabbihim Tuhan mereka, Adabu adab Jahannam neraka Jahannam, Wadan bisa seburuk-buruk, Al-Masir tempat kembali. Ya, bisa itu lawannya ni'mah. Ni'mah itu sebaik-baik, bukan nikmah, bukan ada keadaannya. Ni'mah saja itu kebalikan dari bisa, sebaik-baik, seburuk-buruk. Kita lanjutkan. Apabila ulku mereka dilemparkan, Fiha ke dalam neraka. Di situ dia yang dimaksud adalah Jahannam itu tadi. Sami'u mereka mendengar, laha padanya, syahiqan jeritan, wahia dan dia, dia itu dimaksud adalah yang neraka tadi, tafur mendidih. Lagi ya. Apabila ulku mereka dilemparkan, Fiha ke dalamnya, Sami'u mereka mendengar, laha padanya, syahiqan jeritan, wahia dan dia neraka, tafur mendidih. Ya, neraka Jahannam itu mendidih. Ya. Kita lanjutkan lagi. Tapi kita nggak tahu apakah ini bisa sampai nomor betul di ayat 8. Ya. Takadu hampir-hampir, tamayyazu terpecah-pecah, min dari al-ghaib kemarahan, ulama setiap kali, ulqiya dilemparkan, fiha di dalamnya, faujun sekumpulan, sa'alahum bertanya kepada mereka, khazanatuha penjaga neraka, apakah lam tidak, ya'tikum mendatangi kalian, nadhir pemberi peringatan. Kita ulangi ya. Sekarang mulai kita pahami dan kita resapi. Takadu hampir-hampir, tamayyazu terpecah-pecah, min dari al-ghaib kemarahan. Ghaidhan itu artinya marah luar biasa. Ya. Kita lanjutkan dulu. Kullama setiap kali, ulqiya dilemparkan. Kalau tadi ayat 7 ulqu mereka dilemparkan. Ini ulqiya, ya, dia dilemparkan. Satu dilemparkan. Fiha di dalamnya. Apa yang dilempar di dalamnya itu? Faujun sekumpulan. Ya, ketika sekumpulan orang, ya, sekumpulan golongan itu ulqiya dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian sa'ala bertanya. Dari kata soal. Nah, soal pertanyaan. Sa'ala bertanya. Jadi sa'ala bertanya. Hum kepada mereka. Ketika dilemparkan para penghuni itu, kemudian ditanya, ada yang bertanya kepada mereka. Siapa yang bertanya? Khazanatuha penjaganya. Ada
ada penjaga dalam neraka itu yang melemparkan, kemudian mereka menanyakan kepada faujun tadi, kepada sekumpulan orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Apa yang dikatakan, yang ditanyakan oleh khazanatu itu? Apakah lam tidak ya'tikum mendatangi kalian nadhir pemberi peringatan. Ini ayat ini 6, 7, 8 kita diajak oleh Allah bersafari, jalan-jalan ke neraka. Nah, kalau kita ke taman safari ya tadi, kalau yang pernah ke sana itu kan naik mobil kemudian jalan-jalan, di luar ada singa, kemudian ada harimau, betul dibuka pintunya. Kalau dibuka nanti masuk. Nah ini kita diajak oleh Allah jalan-jalan melalui kendaraan berupa Al-Quran, kemudian melihat suasana di sana. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, yang kafaru, mereka kafir. Kafir itu tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, azab jahannam. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Dan dengan Manawi tahu tempat dimanapun yang paling buruk, yang membuat diri kita miris, ya, di sana banyak penyiksaan misalnya, terus kemudian di sana membuat tidak nyaman, masih tidak nyaman. Tempat yang paling tidak nyaman adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dia adalah seburuk-buruk banyak tempat. Ketika berada di neraka jahanam itu, idza ulqu fiha, ketika dilemparkan ke dalam neraka itu, mereka mendengar sami'ulaha. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu mendengar suara apa? Syahiqan. Syahiqan itu teriakan. Siapa yang berteriak? Bukan penghuni nerakanya yang berteriak, tapi yang berteriak adalah neraka itu sendiri. Neraka itu berteriak, bergejolak luar biasa, ya. Kalau panjenengan pernah mendengarkan suara gemuruh yang luar biasa, gemuruh yang mengerikan sekali, ya, itu neraka berteriak, jeritan menjerit luar biasa. Kemudian di dalam neraka itu mendidih air yang di sana tidak hanya air, tapi campuran air, kemudian api, nanah, semuanya campur di sana, kemudian mendidih siap untuk membakar para penghuni neraka. Tafur takadu tamayyazu minal ghaid, seolah ini hampir saja neraka ini pecah. Jadi suara gemuruhnya tadi itu adalah suara yang seakan-akan neraka itu akan pecah. Jadi kalau ada gempa bumi kan suara huru kan, itu seakan-akan mau memecahkan seluruh yang ada di rumah itu. Nah, itu seakan-akan neraka mau pecah berkeping-keping saking nopo minal ghaid, saking marahnya neraka. Neraka itu juga makhluk Allah, ya, dan dia memiliki kemarahan luar biasa kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Gregetan Jawanya. Terus kemudian ketika dilemparkan ke dalam neraka itu, di neraka itu ada penjaganya. Yang kita tahu siapa penjaga neraka? Malaikat. Nah, malaikat Malik niku komandane. Komandane ketika masuk dalam neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Nah, di dalam neraka itu sendiri ada malaikat-malaikat lain yang menjaga. Dan di dalam itu malaikat itu ketika menjaga kemudian bertanya, bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, tapi sambil teriak, alam ya'tikum nadhir, apa dulu di dunia itu kalian tidak pernah mendengarkan ada peringatan? Sudah apa belum kalian diperingatkan di dunia? Nah, artinya maksudnya itu dulu itu sudah ada peringatan, tapi kenapa kalian tetap saja bangkil, ngengkel, dablek, sampai akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, ya. Ketika masuk ke dalam neraka itu penyesalan yang luar biasa. Nah, kita oleh Allah diberikan Al-Quran ini untuk mengetahui ternyata kondisi neraka seperti itu, menjadi pengingat untuk kita saja. Jadi ngerti kita bahwa yang neraka so ini ya, neraka ada surga, neraka tidak benar. Tapi kemudian oleh Allah diberikan Al-Quran untuk peringatan untuk kita.
kita semuanya, bahwa kita semuanya mumpung hidup di dunia, perbanyak amal kebaikan, jauhi dari kekafiran. Ngaten nggih, niki walladzina kafaru. Karena orang-orang yang kafir itu mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah oleh Allah diberikan hidayah masuk di dalam agama Islam yang insya Allah miftahul jannah la ilaha illallah. Kita sudah memegang ini, memegang kuncinya surga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keistiqomahan dan sampai wafat dalam keadaan Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaten wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan sampai ayat 8. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Silakan. Lagi wa'illadzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Baik, sekarang saya baca, lihat terjemahannya. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Silakan. Lihat terjemahan. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Baik. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Ya, hati-hati, bisa pakai sin, masir pakai sad ya. Sad sifatnya tebal, lidahnya ditekan ke atas. Wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Dengan terjemahan wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Baik, silakan walilladzina kafaru. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Idza ulqu fiha sami'u laha. Silakan. Perhatikan di situ ulqidza bacanya 4 ketukan, nggih. Kemudian ulqu lam tidak boleh mantul, u 2 ketukan, nggih. Ulqu 2 ketukan. Jadi qu fiha itu tiga-tiganya bacaannya sama panjangnya, tidak boleh ada yang lebih pendek. Qu fiha semuanya sama. Idza ulqu fiha sami'u laha. Silakan. Syahiqan wa hiya tafur. Pakai shin sya. Kemudian qaw tanwin ketemu dengan wawu itu idgham bi gunnah, didengungkan. Qaw dengung itu berarti masuk ke rongga hidung, bindeng. Syahiqan. Kemudian wa hiya tafur. Ya, moga mulai syahiqan. Syahiqan wa hiya tafur. Lagi.
sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Lihat terjemahannya sampai laha, lihat terjemahannya. Idza ulqu fiha sami'u laha. Silakan. Idza ulqu fiha sami'u laha. Iya. Lihat terjemahan lagi, syahiqan wa hiya tafur. Lihat terjemahannya, syahiqan. Syahiqan wa hiya tafur. Mulai idza ulqu. Silakan kita baca mulai walil ladzina kafaru sampai ayat 7 kemawon nggih. Fokus dilihat dan dibaca sebanyak 3 kali. Jangan coba dihafalkan dulu, tapi lihat tulisannya maupun terjemahannya. 3 kali. Wahid itsnan salatan. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa cukup sampai di 2 ayat ini saja. Baik, 2 baris. Ayat 6, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Silakan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Iya, baik. Walilladzina kafaru, dan untuk orang-orang yang kafir atau ingkar terhadap apa? Bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, adzabu jahannam, maka mereka mendapatkan azab neraka jahanam, ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Silakan. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Lagi. Walilladzina kafaru
seburuk-buruk masir tempat kembali. Monggo kita ulangi mulai walil ladzina kafaru jahannam berhenti kemudian wa bi'sal masir. Wahid dari salasan. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Apabila ulqu dilemparkan, mereka dilemparkan fiha ke dalam neraka, maka mereka mendengar sami'u laha, mendengar dari neraka itu. Idza ulqu fiha sami'u laha. Syahiqan wa hiya tafur. Syahiqan teriakan atau jeritan, wahia dan neraka itu tafur mendidih. Syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan. Ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Lagi. Mulai walil ladzina kafaru. Saya baca dulu, perhatikan. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Silakan walil ladzina kafaru. Dan idza ulqu, dua kali. Siap?
Wahid, ithnani, thalatha. Hari ini kita sampai di ayat niki, sampai di ayat idza ulqu fiha. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ayat 8. Niki waktunya sudah tidak mencukupi untuk ayat 8. Hari ini cukup dua baris kurang malah, dan gambaran tentang dua ayat ini. Kemudian nanti insya Allah masih terus lagi kita akan diberikan penjelasan tentang neraka sampai di ayat 11. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini sampai di ayat 7. Moga kita sarang-sarang mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, memberikan manfaat kepada keluarga kita juga, dan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan, baik perlindungan di dunia, di alam kubur sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup sareng-sareng dengan doa kafaratul Quran bersama-sama. Allahumma hamna bil Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.